Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki ayat 20 surah Al-Insyiqaq. Jadi sebelum kita lanjut ayat 20, supaya ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah menceritakan latarkabunna tabaqan am tabaq. Tabaq itu lantai. Jadi kamu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, akan melalui lantai-lantai itu. Tabaqan am tabaq. Ini ada beberapa penafsir. Kalau Imam Asy-Syaukani mengatakan tabaq yang dimaksud itu adalah mati hidup mati hidup. Ya, ini tabaq namanya. Semua manusia akan melalui itu. Dia akan hidup dua kali dan akan mati dua kali. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, ahyaitana thnataini wa amattana thnataini fa'tarafna bidzunubina. Engkau hidupkan kami dua kali, matikan kami dua kali, ya Allah. Ini namanya tabakan an tabak. Tapi berbeda dengan Imam At-Tantawi dalam tafsir beliau. Apa kata beliau? Kehidupan dunia ini fataghayyarul ahwal, akan berubah-ubah. Ya. Sekarang seorang ada jabatan, besok nak ada lagi. Seorang kaya, besok jadi miskin. Sekarang miskin, besok jadi kaya. Ini namanya tabakan an tabak. Jadi perubahan-perubahan. Berbeda dengan Imam Sawi dalam tafsir beliau, latarkabunna tabakan an tabak. Semua orang akan melalui, pertama dia bayi, kemudian remaja, kemudian dia dewasa, kemudian setelah itu dia tua dan kembali lagi seperti anak-anak lagi. Ini namanya latarkabunna tabakan an tabak. Jadi pembahasan kita pada pertemuan yang lalu sampai ayat itu, ayat 19. Sekarang kita lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lahum la yu'minun. Ini fa tartib namanya. Fa tartib. Jadi arti fa tartib, seorang itu dari kecil, ya ini Pak, dari kecil kemudian dia remaja, kemudian dewasa, kemudian dia tua, kemudian menjadi anak-anak kembali. Ini fa tartib namanya. Fama lahum la yu'minun. Mereka itu ketika diceritakan masalah ini mereka tidak percaya. Mereka ketika kita ceritakan masalah ada hidup mati lagi, mereka tidak percaya. Fama lahum la yu'minun. Jadi makanya fa ini yadullu ala at-tartib. Makanya ini bukan fa ifsah dan bukan fa tafri', bukan juga fa jawab, tetapi fa tartib, untuk menjelaskan secara rinci mereka orang-orang kafir itu tetap tidak percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah mengatakan begini, ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabat. Kalian tidak punya alasan untuk tidak menyembahku, kata Allah. Alladzi khalaqaka, yang menciptakan kita, sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Fasawwaka, sawwa itu disempurnakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah katakan fasawwahunna sab'a samawat. Setelah diciptakan langit, maka disempurnakan penciptaan langit. Demikian pula bumi. Setelah diciptakan bumi fi yaumain, 2 hari, 2 masa, 2 periode. Dalam satu tafsir Al-Baydawi 2000 tahun lamanya. Setelah itu baru disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada air, ada pohon kayu, ada
kebutuhan manusia dan lain sebagainya. Ini namanya fasawwa. Kalau kita buat rumah, setelah rumah selesai, terakhirnya apa? Finishing. Ini namanya fasawwa. Yang melakukan ini tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Finishing. Kita sudah bisa ini, bisa itu, tapi belum finishing lagi. Maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, diberikan ini, diberikan itu, dilengkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasawwahunna, fasawwa, khalaqa fasawwa, fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabat. Jadi Allah bisa saja membentuk macam-macam kita ketika di dalam rahim. Membentuk seperti ini, bentuk seperti macam-macam bisa dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia tetap tidak beriman kepada Allah. Ini fama lahu la yu'minun. Ini fa ini yadullu ala tartib. Jadi ketika diceritakan kepada mereka proses-proses, tidak percaya mereka. Kehidupan itu begini, tidak percaya juga mereka. Maka bejit lagi orang kafir. Jangan jadi seperti orang kafir. Kafir itu kalau versi tafsir Al-Qurtubi dan versi Imam Tontawi itu di dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah, apa kata beliau? Kafir itu ada 3. Yang pertama, kufrun i'tiqadiyun. Kufur i'tiqadi. Dia i'tiqad, kufur itu berasal dari kalimat menutup-nutupi. Kafara yakfuru, maknanya apa? Menutup-nutupi. Setelah dia tahu kebaikan, dia tutup kebaikan itu. Dia tahu yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah, menciptakan dia adalah Allah, dia menutupi dirinya. Ini namanya kufur i'tiqadi. Yahudi dan Nasrani dia tahu. Kenapa? Dari mana dia tahu? Dari Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim. Dia tahu dari Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, kemudian yang diturunkan juga kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur ya. Di situ semua disebutkan bagaimana penciptaan langit dan bumi, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menutup-nutupi dirinya. Ini kafir yang pertama. Kufur yang kedua, kufur nikmat. Dia setelah diberikan nikmat oleh Allah, dia menutup-nutupi diri lagi. Dia tidak pernah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi watehana nikmat, gemlake Allah. Ya, dia bangun tahajud, dia minta kepada Allah. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, dia lupa kalau yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kufur nikmat. Kemudian yang ketiga, kufur ihsan. Bagaimana kufur ihsan? Seorang melakukan sesuatu beribadah, tapi dia tidak yakin kepada Allah. Dia salat, tapi tidak yakin kepada Allah. Dia bayar zakat, tapi tidak yakin kepada Allah. Dia berbuat kebaikan, tapi tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini namanya fama lahu la yu'minun. Jadi mereka tetap tidak beriman. Kalau istilah Imam Jalalain begini, mani'an listiqbalil iman. Mereka itu tertutup dirinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat tertutup itu mereka sendiri. Sehingga mereka itu ketika kita mempelajari, melihat di dalam surah Al-Baqarah, itu mereka sendiri yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulubuna ghulf. Hati kami sudah tertutup. Ana punya dakwah kamu. Enggak usah dakwahi kami lagi. Yang sudah ada di dalam tidak bisa keluar lagi, yang di luar pun tidak bisa masuk lagi ke dalam. Ini perkataan mereka sendiri, Pak. Qulubuna ghulf. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Kita mengambil tafsir Ibnu Arabi. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an, ini maksudnya apa? Ketika diceritakan kepada mereka tentang proses kehidupan manusia, ketika kita ceritakan manusia kadang-kadang nanti begini, kadang-kadang begini, mereka itu la yasjudun. Mereka tidak yakin dan tidak percaya kepada Allah, sedikit pun tidak percaya. Kalau kita merujuk lagi ke dalam tafsir As-Sa'di, apa kata beliau? Tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, itu makna la yasjudun, la yusallun. Mereka tidak mau salat. Apakah ada di dalam agama Nasrani, Yahudi itu untuk salat? Ada, kenapa tidak ada? Di dalam Taurat itu menyuruh Bani Israel untuk salat. Di dalam Injil menyuruh Bani Israel, Nasrani itu untuk salat juga. Mana buktinya? Di dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata Imam Al-Qurtubi? Min sifati salati Bani Israel ayusallu rak'ataini ghadatan wa rak'ataini asya'an. Jadi kalau kita melihat di dalam Taurat, kata Imam Al-Qurtubi,
Itu Bani Israel itu, mereka salatnya 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari. Jadi artinya syariat melakukan ibadah salat ini ada di dalam 2 kitab itu. Bahkan di dalam Suhuf Ibrahim juga ada. Mana di dalam Suhuf Ibrahim? Lil aqil sa'at. Orang-orang yang berakal itu, orang yang beriman itu, dia punya waktu-waktu. Waktu ini apa? Waktu ibadah. Mana waktunya? Sa'at lil munajah. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga tertulis di dalam Suhuf Ibrahim. Maka kita nanti jangan heran, apa isi Suhuf Ibrahim itu? Suhuf Ibrahim itu berisi ajakan-ajakan untuk beribadah. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, sa'atun lil munajah. Ada waktu-waktu untuk beribadah, bermunajah kepada Allah. Kemudian sa'atun sa'atun lil muhasabah. Ada waktu-waktu untuk muhasabah. Jadi tidak beribadah saja tapi muhasabah. Ini jangan setelah beribadah ngomongi orang lain. Setelah beribadah dia bawa maksiat. Jadi makanya muhasabah terhadap ibadah yang sudah dia lakukan. Kemudian ada juga sa'atun litafakkur. Ada waktu-waktu untuk bertafakkur. Tafakkur artinya apa? Duduk memikirkan, malun mati cik rupanya. Kenapa meninggal? Karena orang sebelah juga meninggal. Rupanya ada kehidupan juga rupanya. Yang berpikir, Pak, dari mana kehidupan ini? Siapa yang menjaga saya? Dari mana nikmat ini? Jadi artinya di dalam Suhuf Ibrahim itu Allah mengajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam sa'atun litafakkur. Kemudian yang keempat, sa'atun litta'ami wasyurb. Jadi ada waktu-waktu seorang itu untuk memikirkan perutnya, makanan dan minuman. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Artinya apa? Kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit kepada nabi-nabi dan rasulnya, itu semua menceritakan tentang bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut, Pak. La yasjudun, kalau kita lihat di dalam tafsir jalan lain, itu maknanya la yakhda'un wa la yu'minun. La yakhda'un, mereka tidak patuh dan tidak percaya. Ini kalau dibacakan apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an. Makanya nanti ketika kita ceritakan Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah, anai patih. Sehingga karena mereka tidak percaya, anai patih, tidak yakin, mana buktinya? Maksiat terus dia buat. Ini perbuatan dia buat maksiat itu bukti dia tidak yakin kepada hari kebangkitan. Kalau dia yakin kepada hari kebangkitan, dia akan pikir-pikir dulu buat maksiat. Jadi makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ini walaupun ada beberapa 2 model tafsiran. Ada yang mengatakan la ini la zaidah. Makna la zaidah, lam itu tidak diterjemahkan. La uqsimu biyaumil qiyamah. Tapi dalam satu tafsir lagi, la itu diperhitungkan. La uqsimu biyaumil qiyamah. Saya tidak pernah bersumpah dengan hari kiamat. Ini maknanya apa? Itu sebuah gaya bahasa dengan makna terbalik. Artinya apa? Saya sudah bersumpah berapa kali dengan hari kiamat. Manusia tidak percaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya dipertegas oleh Allah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Saya tidak pernah bersumpah dengan hari kiamat. Maknanya apa? Saya bersumpah tapi manusia tidak yakin. Ya. Seperti kita ceritakan beberapa setiap pertemuan ini. Ketika seorang anak disuruh oleh ibunya untuk berbelanja sebentar, Pak. Nak, beli gula sebentar, nak. Kata anaknya, "Perhatiat. Main game le, gol habis loh." Ya, nih. Ibunya balik lagi, "Nak, pergi ke pasar sebentar, nak. Beli gula." "Entu, tiada, main game, gol habis loh." Ketika itu balik lagi ibunya, "Main game lagi juga deh." Ya, nih. Ketika itu anaknya tahu, maka bengeh, orang cilok bengeh. Langsung dia letakkan HP-nya, dia langsung belanja. Padahal tadi disuruh oleh ibunya apa? Main game lagi juga deh. Ya, nih. Tapi kalau ada anak-anak antenanya pendek, mak tak kai maklum you main game ni banyak. Makanya kalau ada orang antenanya pendek, la uqsimu biyaumil qiyamah, saya tidak pernah bersumpah dengan hari kiamat, kata Allah. Orang yang antenanya pendek, bibi hana rokeman kau, hana rokeman. La uqsimu bin nafsil lawamah, saya bersumpah tidak ada nafsul lawamah itu. Ya. Maknanya apa? Allah ingin mengatakan nafsul lawamah itu lebih dahsyat sekali. Nafsul lawamah itu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna la yasjudun. Jadi bisa juga kita terjemahkan la yakhda'un. Bisa juga la yu'minuna bihadzal Qur'an.
Kalau kita bacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak yakin. Padahal sebenarnya kalau kita lihat mukjizatnya Al-Quran, tidak ada orang kafir Quraisy yang tidak yakin pada Al-Quran. Kenapa begitu? Walaupun Abu Jahal dan Abu Lahab, yang sama-sama Abu Lahab, Abu Jahal, mereka ini benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dua-dua benci, hampir setiap hari mereka mendengar Rasulullah membaca Al-Quran. Ya. Walid Al-Mughirah, seorang pembangkang, orang kaya raya di Arab itu, sehingga Allah sendiri memuji dia kalau dia kaya sekali, Pak. Sehingga dalam Al-Quran itu diabadikan nama dia dengan Wahida. Wahida itu tak ada lain, Pak. Itu Walid Al-Mughirah. Wahida. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Tak ada lain itu kecuali itu Walid Al-Mughirah. Jadi artinya Allah memuji Walid Al-Mughirah, memang kaya betul dia. Ketika sebelum hartanya dilenyapkan oleh Allah, sebelum nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sempat mendengar Rasulullah membaca Al-Quran. Rasulullah mengulang-ulang, Hamim wal kitabil mubin. Rupanya membuat hati dia takut juga, Pak. Ya, takut juga dia. Sehingga bergetar hati dia mendengar itu. Makanya kalau kita ingin mendengar membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu. Dengar baik-baik, ya. Jangan dengar lewat begitu saja. Nyaurung buat ini, mudah dengar tanya, Pak. Coba dengar secara baik-baik. Jadi kalau namanya istami'u lahu, dengar secara seksama. Maka Allah mengatakan mudah-mudahan kamu akan dapat petunjuk dari bacaan itu. Rupanya betul, Pak. Walid Al-Mughirah, walaupun dia tidak dapat petunjuk juga, ya, tetapi bisa menggoyahkan hatinya, Pak. Karena ayat itu ada beberapa ayat juga yang menceritakan tentang kehancuran dia di dalam ayat itu. Maka membuat dia takut sekali, Pak. Setelah dia mendengar Nabi Muhammad mengulang-ulang bacaan Al-Quran itu, dia pergi menuju kafir Quraisy. Apa kata Walid Al-Mughirah? Ataz'umuna anna Muhammad majnun? La, huwa laysa bimajnun. Kamu pikir Muhammad itu gila? Tidak, Muhammad tidak gila. Ataz'umuna anna Al-Qur'ana kalama Muhammad wa kalamal jin? La, kata beliau. Jadi Walid Al-Mughirah mengatakan, apakah kamu kira Al-Quran itu omongan Muhammad? Al-Quran itu omongan jin, syaitan? Tidak. Ini kata Walid Al-Mughirah. Ataz'umuna annahu kahin? Ataz'umuna annahu syair? La, huwa laysa bikahin wala bisyair. Ini kata Walid Al-Mughirah. Kalian pikir dia itu seorang penyihir, seorang penyair? Tidak. Dia bukan penyihir dan bukan penyair. Sehingga datang Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Saba'a wallahi Walid. Walid sudah berubah agama. Akhirnya Walid mengatakan apa? Hana berubah agama lun. Saya tidak berubah agama saya. Cuma saya yakin itu Al-Quran itu bukan perkataan Muhammad itu. Saya yakin betul, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Walaupun demikian, Walid Al-Mughirah itu tidak beriman juga kepada Allah. Akhirnya apa? Nikmat dia itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit diambil, Pak. Anaknya ada 13 orang. Yang 13 orang itu berbakti sekali pada orang tuanya. Diambil satu-satu, Pak. Akhirnya tinggal 3. Yang 3 ini sempat masuk Islam. Aslamu, 3 orang. Yang lain meninggal dalam keadaan kufur. Hartanya semuanya itu diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang mana? Digambarkan di dalam tafsir Ibnu Abbas, Pak. Hartanya itu ma bainal Yaman wasyam. Itu di antara Yaman dan Syam. Nya Nabi Walid Al-Mughirah, Pak. Yaman dan Syam, kalau kita kira dari sini mungkin Natruk Jakarta ni, Pak. Natruk Jakarta. Di mana-mana punya tanah dia. Dajak Medan na tanah haji, dajak Riau na tanah haji, dajak Gede na tanah, Mandum na tanah haji, Pak. Ini yang digambarkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau. Begitu kayanya Walid Al-Mughirah. Sehingga apa? Hartanya diambil semua. Sehingga dia sudah jadi mata fakiran. Dia mati dalam keadaan fakir. Ditambah lagi penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakitnya simple. Di kakinya itu kena penyakit, cuma gara-gara penyakit itu ijak hanjuli, tepu-tepu hanjuli. Akhirnya membengkak kakinya dan merusak kakinya itu sehingga tidak bisa jalan lagi, Pak. Itu Walid Al-Mughirah. Inilah yang sebenarnya ingin Allah katakan, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu dulu kaya, nanti kekayaanmu bisa saya tarik kembali, kata Allah. Ya. Kamu ingin menambah hartamu? Tidak bisa. Kalla, kata Allah. Tidak bisa. Kenapa? Karena kamu tidak yakin kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi, Pak.
balil ladzina kafaru yukadzibun. Ya. Ini kenapa ayat ini tidak yakdzibun? Kenapa yukadzibun? Padahal di dalam ayat lain itu ada yang membaca yukadzibun, ada yang baca yakdzibun. Apa bedanya yukadzibun sama yakdzibun? Yang pertama dari struktur kalimatnya beda. Kadzaba, yukadzibu, takdziban, kadzaba, yakdzibu, kadziban. Bedanya apa? Kadzaba terus berbohong, bohong, terus berbohong sampai mati dia. Hari ini berbohong, besok berbohong, besok berbohong. Ini namanya kadzaba, yukadzibu. Ya, tetapi kalau kadzaba, yakdzibu, hari ini berbohong, besok tidak berbohong, besok tidak berbohong. Nanti ketika berapa tahun kemudian dia berbohong lagi, Pak. Ini namanya kadzaba, yakdzibu, kadzibun. Tetapi kalau yukadzibun, terus menerus berbohong, terus berbohong. Jadi makanya Rasulullah mengatakan begini, ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau ada orang mukmin dia bakhil, kerit dia ini, apakah dia masih dikatakan mukmin? Masih, kata Rasulullah SAW. Namanya apa ya Rasulullah? Mukmin bakhil namanya. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau ada seorang mukmin dia berbohong, itu menganggap gimana? Hari ini ngomong begitu, hari ini ngomong begini, besok begitu ngomong ini, dia bohongi orang lain. Apakah dikatakan mukmin ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan tidak. Rasulullah mengatakan tidak ada mukmin yang berbohong, enggak ada mukmin berbohong. Maka pada waktu itu dia dinamakan dengan kadzab. Dia seorang pembohong, bukan orang mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bahaya sekali menjadi pembohong. Maka ini yukadzibun, itu berbohong, terus berbohong. Makanya tasydid itu maknanya apa? Tasydid ya dulu alal istimrar, ya dulu alal istidamah, terus menerus ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Makanya salla, yusalli, ada tasydid. Salat terus ibadah. Kapan tidak ada ibadah lagi? Ketika meninggal dunianya hanya ibadah nih, Pak. Maka ketika meninggal dunia itu farauhun, waktunya untuk istirahat. Maka sebenarnya tidak ada waktu istirahat nih, Pak. Unyo waktu luang dah Pak, luang du. Nah, hana waktu luang. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana akrahu. Saya benci sekali seorang itu ada waktu luang, imma fid dunya wal akhirah. Tidak ada waktu luang sebenarnya. Kapan waktu luang itu? Ketika meninggal. Ini waktu luang ya, Pak. Waktu meninggal dunia itu waktu istirahat. Sekarang perlu beraktivitas, Pak. Kenapa demikian? Apa maksud ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ketika seseorang itu memiliki waktu luangnya, Pak, maka syaitan akan terus menggoda dia. Tapi kalau dia tidak punya waktu luang, syaitan tidak ada kesempatan untuk menggoda dia, sedikit pun tidak ada kesempatan. Habisnya pupuknya. Ketika ini dah tidur dah, enggak ada waktu luang ya, Pak. Ya. Maka Allah katakan fa idza faraghta fansab. Kalau ada waktu luang, maka beribadahlah kamu. Kalau kamu waktu luang, manfaatkanlah waktu luang itu. Jadi baik fikir waktu luang kan kosong ya, Pak. Hana tepat-tepat istirahat, waktu luang namanya, Pak. Hana waktu luang sebenarnya. Terus beribadah. Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bima yu'un. Ini waw ibtida. Artinya apa? Ibtida itu mubtada. Seakan-akan ini kalimat baru, walaupun ini bukan kalimat baru. Jadi Allah ingin memperkenalkan diri lagi. Jadi makanya di Al-Qur'an itu banyak sekali Allah memperkenalkan diri. Kamu kenal sama saya, kata Allah. Wallahu a'lamu bima yu'un. Jadi a'lam itu berasal dari kalimat alima. A'lam itu lebih tahu. Kadang-kadang Allah menggunakan alim. Kadang-kadang alimul ghaibi wasyahada. Kadang-kadang menggunakan isim tafdhil. Wallahu a'lam bima yu'un. Yu'un itu berasal dari kalimat wa'a, ya'i, wa'yan. Al-wi'ayah. Ya, ini wi'ayah namanya, Pak. Ini botol ini wi'ayah namanya. Al-wi'a. Orang Arab kalau kita bilang al-wi'a, mereka sudah paham. Sesuatu hal untuk menyimpan sesuatu. Ya. Apa maksud kalimat ini? Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah tahu apa yang ada dalam otak mereka itu. Akidah-akidah rusak yang ada dalam otak mereka. Akidah batil yang ada dalam otak mereka. Apapun yang ada dalam otak mereka, dalam hati mereka, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita tidak perlu ini, Pak. Lum pubutnya pegede oleh Allah, tidak perlu takut, tidak perlu gundah kita. Saya bantu anak yatim pegede oleh Allah. Ini seperti ada jamaah itu datang ke saya bertanya begini. Saya sebentar lagi mau kurban. Satu lembu kan 7 orang.
Ketika disembelih pun Allah gedepu lemah yang nalun ni tenan depu. Ya Allah lemah halun. Jangankan lemah bu lemah halun. Isi hati dia gedepu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kan mustahil. Zat yang menciptakan sesuatu, zat itu tidak mengetahui, kan mustahil sekali. Kalau ada orang montir mobil, dia buat mobil, mustahil dia tidak tahu kalau ada keluhan di mobil itu. Dia langsung tahu. Beda ngedanya apa? Waktu dihidupin mobil itu, nyo salahnya nyo salah haji di busi. Dia tahu Pak, salahnya di busi, salahnya di ini, salahnya di ini. Dia tahu semua. Kenapa? Yang buat mobil itu dia. Yang montir itu dia. Yang memperbaiki mobil itu dia. Yang merakit mobil itu dia. Maka dia tahu di mana rusaknya, di mana salahnya. Seperti juga laptop komputer. Oh ini rusaknya di sini, ini di sini. Kenapa? Karena dia yang bongkar pasang itu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah tidak tahu isi hati kita. Yang menciptakan begitu hebatnya manusia itu, Pak. Hebatnya kepala dia, Pak. Hebatnya hatinya, Pak. Kan hati itu kalau kita lihat kan lebih hebat daripada ini, Pak. Hati itu lebih hebat. Jadi makanya begitu hebatnya hati dia, yang menciptakan hati itu lebih hebat dan lebih dahsyat lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah maknanya a'lamu bima yu'un. Yu'un itu maknanya apa? Saya tidak tahu dalam terjemahan apa disebutkan. Ya. Coba dibaca Pak Endang. Ya, sembunyi. Ya, itu yu'un itu, makanya yu'un itu berasal dari kalimat wi'a. Wi'a itu apa? Wi'a itu untuk menyimpan sesuatu. Kepala itu untuk menyimpan sesuatu. Hati begitu juga, untuk menyimpan sesuatu. Makanya seorang itu beribadah atau tidak beribadah, seorang itu hebat sekali ibadahnya, yang tahu kualitas ibadahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini hanapu ya pengah apa gua Pak? Lun ahli ibadah, apa boleh pengah apa gua ahli ibadah? Lun ahli tahajud, apa ahli tahajud ni Pak? Allah tidak mengakui seorang itu sebagai seorang ahli tahajud sebelum diuji dulu oleh Allah. Diuji dulu. Ulun ahli Quran, lun penghafal Quran. Tidak diberi nilai dulu oleh Allah. Diuji dulu. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira mereka setelah beribadah mereka sudah hebat? Tidak, kata Allah. Akan diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar yang dilakukan atau tidak benar? Ini kita habiskan saja nih Pak, jangan tanggung-tanggung sekali ini. Mana tadi? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, ini pertanyaan ada jamaah kemarin itu, pertemuan yang lalu. Kenapa orang azab neraka itu Allah menggunakan kalimat fabashshirhum, berikan kabar gembira kepada mereka. Ya. Karena kabar itu kan ada dua. Ada kabar gembira, ada kabar menakutkan. Kabar gembira itu dalam Al-Quran disebutkan Bashir. Bashir itu kabar gembira. Kabar menakutkan Nadhir. Fa'anzir, anzir. Berikan kabar yang menakutkan. Fabashir, berikan kabar gembira. Artinya begini, Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka itu nak mau dengar lagi, mereka tidak patuh lagi kepadaku, mereka tidak mau sujud kepadaku, mereka tidak mau salat, mereka tidak mau bayar zakat dan lain sebagainya. Fabashirhum, berikan kabar gembira. Kalau itu sudah mereka katakan inilah kami bisa hidup bahagia dengan berbuat ini, kami musyrik, bisa bahagia kami dengan musyrik tanpa menyembah Allah, maka berikan kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Jadi arti kabar gembira di sini apa? Artinya mereka sudah mengatakan, oh kami tidak menyembah Allah pun hana bupu, kamu kebahagiaan, wujud, kasih tahu kebahagiaan pada mereka. Kebahagiaannya bagaimana? Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Maka di Al-Quran itu kalau disebutkan azabun alim, itu azab identik dengan kulit. Artinya apa? Api neraka dia mengincar kulit. Nah, satu. Yang kedua, azabun muqim. Maksud azabun muqim ini sama seperti orang muqim kan? Muqim dia di situ saja, lahir di Tinan lagi atau apa? Lahir di Tinan, tikula di Tinan, gak leho kai pula kan Tinan je gula apa? Sakit pi di Tinan, meninggal pi di Tinan, dikubur pi di Tinan apa? Ini muqim namanya Pak. Ya, nama muqim. Maka menyuruh saja apa kamu dah yang dah huruf muqim dah, ya tolok dah. Ya, nama. Ini begitu juga. Neraka itu azabun muqim. Di situ-situ juga ada. Di situ-situ sengsara di situ. Mau tidur pun di situ juga. Diazab di situ juga. Dilepaskan nanti kalau dia diberikan syafaat di situ juga. Ini tapi Pak. Ini azabun muqim. Ada namanya azabun syadid, ya, azabun syadid. Jadi syadid ini apa? Syadid itu di luar perkiraan. Jadi kalau orang berkira panen, nah itu cuma tiat dalam nerakanya, ya, itu tiat, ya, itu tiat.
Kemudian setelah dia lihat, oh rupanya dah nasihat baji. Rupanya berbeda seperti yang diprediksikan. Yang keempat, azabun azim. Azim ini begini, terus bertambah, terus bertambah. Kalau hari ini 20% panasnya neraka, besok bertambah lagi 80, besok bertambah lagi 120, besok bertambah lagi 200, bertambah lagi 500, bertambah lagi 1000, 2000, terus bertambah. Kemudian ada juga azabun muhin. Azabun muhin adalah azab di mana Allah mempermalukan seorang pemimpin di depan masyarakatnya. Ya, hati-hati ya pemimpin ini, Pak. Ini namanya azabun muhin, Pak. Azab yang menghina. Artinya apa? Dia dihina di depan orang ramai, Pak. Ini namanya azabun muhin. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut nih. Fabashirhum bi'adzabin alim. Illal ladzina amanu. Ya, ini bedanya ilahnya, Pak. Ilah itu kan biasanya identik begini, istisna ya, Pak. Ilah itu istisna. Tapi ini bukan istisna ilah ini, Pak. Jadi ilah yang ada di sini istisna, kata Imam Asy-Syaukani, istisna munqati namanya. Tidak sama seperti la ilaha illallah ya, Pak. Kemudian apa lagi? La yahduru al-fasal illa taliban. Tidak ada yang masuk ke kelas kecuali satu orang siswa. Satu orang siswa adalah bahagian daripada siswa-siswa yang lain. Ini kalau istisna. Tapi ini kata Imam Asy-Syaukani istisna munqati namanya. Apa makna istisna munqati? Orang beriman bukan bahagian daripada orang yang mengingkari Al-Qur'anul Karim. Orang beriman. Maka kalau dia mengingkari Al-Qur'an, dia bukan orang beriman. Ini makna istisna munqati. Maka jangan setiap illah itu kita terjemahkan sebagai istisna, tidak. Ada istisna munqati, ada istisna muttasil. Ya, ada istisna yang dia berlanjut, ada hubungannya dengan kalimat di belakang, ada yang tidak berhubungan sama sekali, namanya istisna munqati. Salah satunya ayat ini, Pak. Illal ladzina amanu. Jadi arti illah di sini apa? Lakin, tetapi. Ya, ini bukan artinya kecuali, tidak. Tetapi orang-orang yang beriman, alladzina amanu, satu, wa amilus salihat. Jadi tidak cukup dia beriman saja. Beriman itu kalau kita lihat dari beberapa literatur kitab tasawuf, beberapa literatur kitab tafsir, literatur kitab-kitab akidah. Jadi iman itu apa? Al-afwah, al-qalb, al-jawarih. Itulah iman. Jadi artinya apa? Mulutnya mengucapkan, hatinya itu at-tasdiq, meyakini, anggota tubuhnya itu berbuat, beribadah. Dia yakin salat itu wajib, dia yakin. Ya, diucapkan dengan mulutnya, yakin dengan hatinya, dia salat. Maka kalau orang ucapkan saja, yakin dengan hati, tidak salat, tidak beriman. Ada orang tidak yakin hatinya, Pak, tapi dia salat terus. Datanya, na yakin dan sembahyang, ana yakin, baca dan yakin. Tidak beriman juga orang seperti ini, Pak. Jadi makna illa di sini bukan illa istitsna biasa, tidak, tetapi illa munqati, sehingga diterjemahkan bukan kecuali, tetapi walakin. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa itu amal saleh? Ya, kitanya ucuk-ucuk saleh pun saleh, nana urung saleh ya. Pun saleh lema. Jadi saleh ini kalau di dalam Fudail bin Iyad, di dalam buku beliau, dalam kitab beliau, apa kata Fudail bin Iyad? Amal saleh itu la budda ayat tawaffar syartani asasiyani. Amal saleh itu harus ada dua syarat. Yang pertama apa? Al-ikhlas. Ibadah yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itulah amal saleh. Maka kalau orang amal saleh itu harus ikhlas ibadah. Kalau tidak ikhlas beribadah, fa amaluhu mardu. Satu. Yang kedua, as-shawab. Amal yang dilakukan itu benar. Jadi kan cilik-cilik, kan pun aja kadang-kadang kau perak-perak cik kan, Pak. Tapi dia harus punya ilmu, Pak, dan dia tahu. Maka kata Fudail bin Iyad, kalau dua syarat ini tidak ada dalam sebuah amal ibadah, fa amaluhu mardu. Sehebat apapun seorang, semalim apapun dia, salatnya sudah benar, semua sudah benar, tapi tidak ikhlas karena Allah, fa'amaluhu mardu. Kemudian kebalikannya, ada orang ikhlasnya luar biasa, gebedah dari rumah ikhlas, kejap mesti ikhlas, Pak. Tapi wudunya salah, salatnya salah, rukuknya salah, sujudnya salah, Fatihahnya salah, bacaannya salah, fa'amaluhu mardu. Juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ibadah itu harus tamurno, Pak, tamurno. Menyoronyo salah kan, katanya yang betul pakai bahan cara wudu yang betul.
pakiban Fatihah yang betul, pakiban tembayang yang betul, yang ada murno. Maka kita kan disuruh untuk belajar. Kemudian disuruh juga untuk ikhlas dalam beribadah. Nah, cukup ikhlas saja, harus ada dua-dua. Ini orang ini bagaimana yang beriman ini? Tidak masalah. Lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka itu, coba kita ingin lihat di terjemahan dulu, Pak. Coba, Pak Endang. Iya. Dalam terjemahan saja, penerjemah sudah menerjemahkan kalau ilah ini bukan kecuali, Pak. Tetapi, Pak ya. Tetapi ya. Artinya terjemahannya sudah ini, Pak. Sudah update lah, sudah dirubah mungkin. Karena ini bukan kecuali artinya, tetapi, Pak. Ini dia akan dapat pahala yang tidak pernah putus-putus. Mamnun itu asal kalimatnya apa? Al-ghubar. Ghubar itu apa? Debu. Debu ya. Ini makna mamnun yang sebenarnya. Memang kalau kita lihat dalam literatur terjemahan tafsir semuanya itu mamnun itu ghairu munqati, tidak pernah putus. Apa sebenarnya makna mamnun? Ini kajian ini masuk ke dalam kajian Imam Ibnu Ashur. Masuk ke dalam kajian tafsir Al-Kasyaf Imam Zamakhsyari, karena beliau itu melihat dari segi bahasa. Mamnun dari bahasanya itu ghubar artinya. Ghubar itu debu. Debu itu kalau kita sudah membersihkan rumah tidak pernah habis-habis debu, Pak. Nah, tanya apa ya, Pak? Ya. Demikian pula amal orang beriman tidak pernah putus-putusnya sebagaimana debu tidak pernah putus di rumah kita. Kalau kita pergi, nah tanya apa, Pak? Apa nah tanya apa? Ipo-iponya nah saja ipo-ipo. Ya, begitu pula amal orang-orang beriman, Pak. Ghairu mamnun. Di dalam kajian tafsir Ibnu Katsir, apa kata beliau? Ini ada kaitannya dengan ayat illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kira-kira terbayang ke ayat mana, Bapak itu? Selain ayat ini, Pak. At-Tin, ya, Pak. At-Tin. Ada apa sebenarnya dengan surah At-Tin itu, Pak? Kenapa sama seperti ini, Pak? Makanya penafsir itu dia menghubungkan ayat ini dengan surah At-Tin, Pak. Apa maksudnya? Kalau seseorang itu ketika dia masa-masa mudanya, Pak, dia beribadah tekun, beribadah kepada Allah. Kemudian ketika masa tuanya, waktu masa mudanya sehari bisa baca Al-Quran 1 juz. Ketika masa mudanya tahajud sampai berapa rakaat. Ketika masa mudanya, dia bisa pergi ke sana kemari. Kemudian ketika dia sudah tua, yang katuha, haile baca Quran 7 tiura. Dia sanggup membaca satu hari itu 1 lembar saja. Tetapi Allah mengatakan, ajrun ghairu mamnun, pahala kamu sama seperti ketika kamu muda juga. Walaupun kamu baca 1 lembar saja, sama seperti kamu ketika masih masa muda. Ketika masa tua, haile datang bayang sunat, haile lulutan, Pak. Ketika kita salat sunat sedikit saja pahalanya sama seperti kita waktu masa muda. Ini maksudnya falahum ajrun ghairu mamnun, pahalanya tidak pernah putus. Ya, jadi tetap terus diberikan. Ini sama seperti apa? Pekerja, Pak. Kan diberikan pesangon-pesangon, Pak. Kemudian ada juga uang apa itu istilahnya namanya, Pak. Pensiun tetap naik, Pak Iju. Cuma bedanya apa? Kalau pensiun itu diberikan gajinya itu kurang daripada gaji dia dulu ketika masih belum pensiun, Pak. Tapi ketika kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan Allah, ketika kita sudah pensiun, kan pensiun ni, dua kabang kupanya kaduhai, maka waktu kita beribadah, pahala kita disamakan oleh Allah dengan pahala waktu kita masa muda waktu beribadah. Tapi menyohana ibadah masa muda, ana perlu harap yang Pak falum ajrun ghairu mamnun ni, Pak. Masa muda hana ibadah, Datanya baca ibadah nangku untuk waktu masa Tuhan. Karena umur nabinya kira-kira 60 dan 70 tahun, untuk waktu 60 beribadah. Waktu 50 meninggal dia kan, Pak. Yang kemah tu umur 50 ibadah dah taputan kan, Pak. Jadi jangan tunggu-tunggu dulu, Pak. Beda preh-preh, Pak. Jadi Nabi mengatakan itu kebiasaannya, Pak. Jadi umur umatku itu baina sittin wa sab'in. Itu artinya apa? Yang lazimnya seperti itu. Kebanyakannya 60 dan 70 kata Rasulullah. Beda preh 60 70 kan, Pak. Karena ada orang meninggal juga ketika baru lahir sudah meninggal, dalam kandungan sudah meninggal, belum balik sudah meninggal, setelah balik sudah meninggal. Nah, umur kata tertuh nak meninggal kaya, Pak. Kata tertuh tiplu, hana meninggal sih kaya, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Kita terus beribadah dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keberkahan, Pak. Ya, berkah umum, berkah udip, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kabeh, Pak. Jadi makanya mamnun itu kalau asal katanya itu khubar, Pak. Tapi kalau di dalam beberapa tafsir itu mamnun itu maknanya apa? Karena sudah dikembangkan lagi maknanya itu menjadi ghairu munqati, ghairu mangqus,
tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat apa? Amanu wa amilus salihah. Dia beriman dan beramal saleh. Ya, mungkin kita selama ini beriman saja kepada Allah, belum amal saleh, maka digantikan oleh Allah beriman dulu, berimanlah kamu dan amal saleh, dua-dua, harusnya dua-dua, Pak. Nah, ciura amal saleh tiba, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa juga. Atau beriman tidak amal saleh, tidak bisa juga. Di dalam surah apa itu? Saffat ya, ayat 6. Surah Fusilat. Kalau Bapak ragu boleh buka surah Fusilat sekarang juga. Surah Fusilat ayat 6. Nanti jangan sampai kita bertanya-tanya kan. Wa wailul lil musyrikin. Celakalah orang-orang musyrik. Orang yang bagaimana? Alladzina la yu'tunaz zakah. Orang yang tidak membayar zakat. Ya, kamu mang deh, Pak. Nauru musyrik bayi takut. Kenapa mereka dikatakan oleh Allah, celakalah kalian karena kalian tidak bayar zakat? Apakah mereka itu sudah bayar zakat, disuruh bayar zakat oleh Allah? Ini muncul beberapa tafsiran-tafsiran, Pak. Ada yang mengatakan apa? Itu zakat itu, maksud zakat apa? Mereka tidak membersihkan dirinya. Celaka orang musyrik. Kenapa? Mereka itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak membersihkan dirinya, Pak. Karena zakat itu berasal dari kalimat zakah. Zakah itu bersih diri, satu. Yang kedua, celakalah orang-orang musyrik karena mereka tidak bayar zakat. Artinya apa? Rupanya di dalam Taurat, di dalam Injil itu sudah ada syariat untuk bayar zakat, Pak. Ya, syariat untuk bayar zakat. Dua. Pendapat yang ketiga dibantah oleh Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Itu bukan bayar zakat. Karena syariatnya bayar zakat ketika pada masa Nabi, ketika turun ayat itu, zakat belum wajib lagi. Jadi apa maksudnya? Orang-orang kafir itu, orang musyrik itu tidak mau bersedekah, mereka bakhilnya, ini kata Ibnu Abbas. Maka ciri-ciri orang-orang musyrik itu karena mereka tidak yakin kepada Allah, mereka bakhil, krit, tidak mau membantu yang lain. Ya, ini. Jadi kita jangan langsung melihat teks nanti kan. Omanya pulanya kok orang musyrik juga disuruh kewajiban membayar zakat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah membutuhkan kepada tafsir, Pak. Jadi terjemahan itu tidak cukup, Pak. Henti, Pak. Walaupun nanti ada beberapa terjemahan itu sudah diselaraskan dengan tafsirnya. Tapi sebagian juga tidak. Mana contoh lain lagi, Pak? Di dalam surah An-Nisa, ini kita jangan salah-salah paham di. Dalam surah An-Nisa, ketika sudah cerita tentang yang dapat setengah ini, yang dapat seperempat ini, yang dapat seperlapan ini, yang dapat 2/3 ini. Untuk apa itu? Semuanya itu kata Allah Subhanahu wa taala, liyubayyina lakum an tadillu. Dijelaskan semua oleh Allah, dirincikan oleh Allah supaya kalian semua sesat, kata Allah. Iya, Pak. Supaya sesat, Pak. Yubayyinu lakum an tadillu, supaya kalian sesat. Rupanya kalimat itu ada ijaz hazaf di situ, Pak. Apa ijaz hazafnya? Allah tadillu, supaya tidak sesat. Makanya di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang modelnya seperti ini, Pak. Kalau tidak salah 3 atau 4 ayat, Pak. Yang la-nya itu semua dihilangkan semua la-nya. Makanya dimunculkan di dalam apa? Di dalam tafsir supaya orang jangan salah paham. Antadillu maknanya apa? Allah tadillu, supaya tidak sesat. Siapa yang dapat setengah, siapa dapat seperempat, siapa dapat sepertiga, siapa yang 2/3, siapa asabah, siapa itu kalalah, semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Ya. Waalaikumsalam. Bismillah. Ya. Atau guru kan? Iya. Ini nak ditauki atau Iya, iya. Jadi contohnya ya jemaah dulu. Jadi guru mursyid ya kan guru mursyid. Oh, iya, iya. Iya. Yang betul kan? Iya. Iya, iya. Iya. Di dalam kitab tasawuf itu diungkapkan begini, ada sebuah hadis. Jadi Rasulullah mengatakan, ikutilah orang alim itu karena beberapa hal. Yang pertama, yang membuat kamu itu menggiring kamu dari kamu bodoh menjadi pintar, ikutilah dia. Ya, yang mengarahkan kamu, satu. Yang kedua, mengarahkan kamu dari kesesatan menuju petunjuk. Ya, 2. Kemudian yang ketiga, mengarahkan kamu dari perpecahan menjadi persatuan.
Genya kepegang hanjit lagi katanya harus bersatu. Ikutilah dia kata Rasulullah SAW. Jadi jangan sudah bersatu, pecah-pecah lah. Maknanya Pak, jangan ikuti dia. Ya, jangan ikuti dia. Kemudian seorang yang mengajarkan kamu kalau bakhil itu tidak benar, mengajarkan kamu dari bakhil untuk tidak bakhil, maka ikuti dia kata Rasulullah SAW. Mengajarkan kamu kalau dulu kamu takabur, untuk tidak takabur, ikutilah dia kata Rasulullah SAW. Jadi tak rasa-rasa mana Pak? Nyogonyan pancomat bekam, pancomat dia ikuti Pak. Nyan. Oh nyogonyan apa? Makin teroganya makin hancur, makin hancur Pak. Nyan. Karena Rasulullah mengatakan begini dalam sebuah hadisnya. Jangan tuntut ilmu karena 3 hal. Ya. Yang pertama apa? Liyatabahau bihil ulama. Jangan setelah menuntut ilmu mengatakan, "Hai lo ulama alon, Pak." Nyampe ikuti urungnya Pak kata Rasulullah. Itu penghuni neraka itu kata Rasulullah Pak. Liyatabahau bihil ulama. Jadi mengatakan, "Lo ulama, lo orang paling hebat." Boleh orang paling hebat Pak. Ilmu Allah itu luas sekali Pak. Luas sekali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang katanya baca nama. Ya, artinya ilmu kita itu seperti yang dikatakan Nabi Khidir alaihissalam. Falamma ra'a al-usfur fanaqara min qarahu fil ma'i. Ketika Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Khidir bersama Nabi Musa melihat seekor burung yang sedang minum air laut fi minqari fatabaqqal ma'u fi minqari. Maka ada sisa di mulutnya itu. Sisa karena sisa baju. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Wahai Musa, sehebat apapun saya, sehebat apapun kamu, ilmu kita tidak lebih daripada air yang ada di mulut burung itu. Ya, sedangkan ilmu Allah banyak sekali. Maka bermalai katanya pada perkara lun nurung malai, lun hebat taknya bermalai banyak. Kemudian yang kedua, liyatamarau bihi sufaha, suka berdebat Pak. Berdebat dengan orang bodoh lagi berdebat Pak. Menyuruh berdebat ngurus jarang, ngurus mengai. Minta orang mengai leh, ngurus mengai. Berdebat tu, berdebat ngurus mengai. Kemudian yang ketiga, liyabta'id an wujuhin nas. Seorang itu dia menuntut ilmu, ketika dia pulang kampung bukan dekat dengan masyarakat, makin jauh dari masyarakat. Apa kata Rasulullah? Ini tiga-tiga ini finnar, di dalam neraka kata Rasulullah. Gede ada rasa-rasa benda Pak. Nyokiban urungnya, kiban. Ya, kalau seandainya seperti yang digambarkan Rasulullah, ikuti dia Pak, ikuti dia. Jadi dia katakan, "Hai nyo wudu tanlah yang betul." Tapi get ben wudu tanlah yang mana betul ya. Hanya terima tu. Ya. Jadi dah pegang get Pak. Ini wudunya salah, yang betulnya begini. Ya. Yang terima pun harusnya Pak. Oh, get, terima kasih ya Pak. Ya, jadi cacok wudu. Oh nyo sembahyang salah, sujud salah, dah pegang get Pak. Kita ngomong baik-baik. Ini bacaannya salah, kan bismillah tetapi bismillah ya Pak. Kan alhamdulillah tapi alhamdulillah. Bukan sami Allahu liman hamidah tapi sami Allahu liman hamidah. Jadi namanya sami Allah ya Pak ya. Dan yang bukan sami Allah kan Allah ya Pak. Dia tidak tahu kalau itu adalah sami'a. Allah mendengar setiap pujian kita Pak. Makanya kenapa kita di belakang Rabbana walakal hamdu. Ya namanya. Maka hana berlahir ketika sembahyang Pak sembahyang sami Allah Muhammad ikut Rabbana walakal hamdu. Kenapa? Karena bacaan imam itu sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Makanya setelah selesai salat, rupanya ada seorang pemuda dia membesarkan suaranya ketika Nabi sami Allahu liman hamidah. Ada seorang sahabat Rabbana walakal hamdu ikut Pak. Habis salat Rasulullah mengatakan, siapa yang ngomong tadi kata Rasulullah? Siapa yang ngomong Rabbana walakal hamdu? Sahabat hana berani. Akhirnya dia, saya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Tadi ketika engkau mengucapkan Rabbana walakal hamdu, malaikat merepah untuk mencatat amal ibadahmu, kata Rasulullah. Jadi walaupun bid'ah dia yang baik mendung Rabbana walakal hamdu, sambil Rabbana walakal hamdu. Jadi artinya apa? Puji-pujian itu. Jadi Allah itu sami Allahu liman hamidah, kita disuruh ucapkan itu memang. Rabbana walakal hamdu. Boleh pendek, boleh panjang lagi. Ya. Jadi bukan sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, tidak. Kecuali jadi imam ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ini yang paling simple ya. Demikian. Satu lagi yang pula harus tadi ucap kalimat thayyibah dan harus ditalqin atau gimana penjelasan? Nah, jelas dari guru ditalqin tadi kan. Perlu ijazah mesti. Ijazah ni kan. Oh nyo hanasah le hana ijazah ya. Ya. Iya. Tang luar hana apa sertifikat ni Pak. Hana sama ke vaksin ni. Nyo vaksin sertifikat ya.
Ya hana perle talkin juga yang kan meninggal itu. La ilaha illallah. Hana perle aja, hai don sertifikat. Hana perle, Pak. Hana perle. Jadi artinya siapa saja ketika dia sakaratul maut langsung talkin saja. Talkin saja dia. Artinya apa? Kalimat yang terakhir dia dengar itu adalah la ilaha illallah. Tapi ketika dia sudah diam, qaim, dia mengucapkan la ilaha illallah. Qaimnya biarin saja Pak. Tapi kalau dia ngomong lain lagi, cuma bipekah bang. Maka hati-hati, menyuruh galak demenak di dunia, nyawa tekarapnya nyen demenak hidup jiwa. Ketika seorang sering dia membaca Al-Quran, ketika dia mau meninggal, kalimat-kalimat thayyibah itu akan keluar. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Kenapa? Karena di kepala dia memang Al-Quran selalu. Tapi kalau orang demenak agapnya kenya hidup ina mendung, Pak. Maka kan malek dah katanya, Pak. Di inan kena kegok dengki ke macam-macam, Pak. Ini hidup mendung. Jadi makanya kita talkinkan dia, kita ucapkan la ilaha. Kalau dia sudah mengucapkan la, itu sudah cukup. Baik tak gok-gok, Pak. La ilaha abu, la ilaha abu, la ilaha abu. Yang dikejar-kejar kan, Pak. Jadi 3 mentong la ilaha illallah. Dia ucapkan la ilaha, itu dah cukup. Tapi kalau dia nanti sudah ngomong lain ngelantur lagi, kita ucapkan lagi la ilaha illallah. Hana boleh la ilaha illallah, la ilaha illallah terus la ilaha illallah. Jangan terus, sekali saja. Ya. Artinya supaya dia itu ketika meninggal dunia yang terakhir dia dengar adalah itu. Lagi urung ban lahi kan? Yang ban lahi. Yang pertama dia dengar itu adalah suara azan ya, Pak. Ya. Ini lu hendak hukum giban dekat talqin. Ya. Ya, saya tak tahu, Pak. Yang jelas kalau masalah-masalahnya hana perle di punanya ijazah hana perle Pak. Jadi talqin juga hana perle ijazah Pak. Nah ijazah apa? Kecuali begini ya. Kenapa kalau belajar itu di Timur Tengah ini, Pak? Rata-rata mereka kan punya sanad. Sanad itu apa? Bersambung-sambung. Ya. Artiji, ya. Nanti yang mengarang kitab Nahu si Fulan bin Fulan. Rupanya murid-muridnya itu terus mengamalkan kitab dia dan mengajarkan kepada orang lain. Ini sanad namanya, Pak. Maka ketika kita belajar dari dia, keberkahan itu akan dapat. Kenapa? Nyan yang po kitabnya gureganyan, Pak. Keberkahan. Maka dalam ilmu kita yang kita carikan keberkahan. Bukan le ilmu kita mau lain, tapi hanya berkah, Pak. Ya, kita menjadi keberkahan. Walaupun nanti cuma sepatah kata saja, sepatah kata yang perlu keberkahan, Pak. Ya, berkah ji. Ya. Makanya kalau di iluan anggro ya, itanya nyop jinopat amurno dia. Murno tafsir. Oh, tafsir gede aja, ajak gede, Pak. Nyopat amurno hadis. Oh, hadis ajak gede, Pak. Ajak gede, Pak. Karena apa? Ada halakah-halakah sendiri, Pak. Ada halakah-halakah sendiri, Pak. Yang mereka itu memang sudah punya sanadnya sendiri, Pak. Oh, nyot amurno nahu udahnya. Murno nahu ho gede kena murno nahu. Ya, Pak. Kenapa? Karena dia itu memang kan gebegat-begat kan. Nyobit gimana kunya? Nyo harumnya. Padahal gurehan dan gebegat harum. Gebegat harum. Oh, hanjutnya. Ya. Artinya apa? Dia ngomong tidak sesuai dengan yang dalam ilmu itu. Hanya sesuai dengan. Karena malah ngenggok kan? Karena malu sama orang lain nanti pegah bangai hak, kakilah pegah haju dia. Talah pegah haju dia. Ya. Dalam ilmu itu kan keberkahan. Ya, kita cari berkah. Bukan kita cari nyo bule ilmu hana berkah. Orang kafir pun bisa dia mencari ilmu. Orang kafir pun ada yang pakar tafsir, bukan tidak ada pakar tafsir. Saya pernah berdebat, Pak, dengan orang-orang kafir, Pak. Jadi berdebatnya begini, dia sendiri yang mengatakan, coba buka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah yuk buka, Pak. Ya, Pak. Coba buka surah Al-Baqarah kata dia, Pak. Dia hafal ayat itu, Pak. Dia hafal ayatnya. Jadi dia katakan di situ, kalau kamu ingin bertobat faqtulu anfusakum. Ya. Jadi kata dia paham itu, Pak. Dia paham. Dia katakan, masa ingin taubat harus bunuh diri? Jadi bagaimana agama Islam itu? Belum pegah. Saudara, ada satu hal yang tidak saudara tahu, belum pegah ilmu. Saudara tidak tahu asbabun nuzulnya. Yang kedua, memang ilmu kayaknya untuk berdebat, Pak. Maka hanya berkah ilmu, Pak. Ya. Makanya ayat itu bukan untuk orang-orang beriman, tidak. Itu untuk Yahudi. Ya, Yahudi kalau ingin bertobat bunuh diri, kata Allah. Ayat itu diturunkan untuk Yahudi, Pak. Karena Yahudi itu mengatakan saya bertobat hari ini, tinggal berdoa. Saya tobat hari ini, besok buat lagi, Pak. Maka Allah mengatakan kepada mereka, saya tidak percaya taubat kalian. Kalau kalian mau bertobat, coba bunuh diri di depan saya, kata Allah. Anda berani? Oh, enggak berani kalau bunuh diri. Berarti tidak betul taubat kalian. Ya. Demikian. Oh ya. Ya, berkah umumnya biasalah berdoa, ya, Pak. Karena iblis juga berdoa, Pak. Iblis apa doa iblis? Ya, ini memang lucu juga doa iblis, Pak. Iblis berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkan umur ahli ibadah itu. Ya, ya Allah berikanlah banyak harta kepada beliau. Kita kalau kita dengar umat kita hak iblis, ya?
mendoakan saya panjang umur. Rupanya, kenapa iblis mendoakan panjang umur kepada si fulan? Dia sudah berbagai cara, bagaimanapun cara saja, dia menggoda si fulan itu tidak berhasil dia goda. Dia takutnya kalau si fulan dalam detik ini meninggal dunia, dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Maka iblis takut dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dia minta kepada Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Supaya apa? Saya bisa menggoda dia lagi. Maka cara kita minta pada Allah apa? Ya Allah, berkahilah umurku ya Allah. Jadi arti berkah apa? Waktu pendek, tapi dalam waktu pendek itu apa saja bisa kita lakukan. Itu namanya berkah. Karena apa? Ada orang banyak waktu, 24 jam, sibuk kan? Hai tengku dah jam maklum sibuk dah lun. Hai tengku dah jam oh sibuk dah lun, sibuk kan? Enggak cukup waktu 24 jam dah cukup dia. Kalau seandainya ditambah lagi oleh Allah menjadi 30 jam, enggak cukup juga. 100 jam tiuro hansep ci urungnya bah. Kenapa? Karena laule ganyan, nyai fikir kiban cara beragama ti urunyo kiban dunianya saja fikir bah. Jadi umurnya itu hidupnya tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Dia selalu ingin minta panjangkan umur saya ya Allah supaya bisa menikmati dunia ini. Panjangkan umur saya ya Allah. Supaya apa? Kalau saya mati nanti perusahaan tidak tinggal begitu saja. Ya. Jadi maka kita berdoa pada Allah, ya Allah berkahilah umur saya. Artinya apa? Dalam satu hari ini kalau kita tekedi naumu mentang 12 jam. Dalam 12 jam itu apa saja sudah kita buat. Buat ini, buat itu. Ini artinya berkah ilmu. Berkah umur. Mandung berkah ilmu binanci. Arti berkah ilmu pun hana ada berdebat ngenggop, hana karu ngenggop gara-garanya. Ya. Itu berkah. Kemudian setan juga minta iblis, Pak, minta kepada Allah tolong berikan harta yang banyak kepada dia. Untuk apa? Supaya dengan harta itu dia bisa menggoda ahli ibadah. Dan Allah juga sudah mengatakan kepada iblis, kamu mau enggak? Saya ajarkan bagaimana cara untuk menggoda ahli ibadah itu. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Godalah dia itu dengan hartanya dan anaknya. Ya. Maka seorang itu dia kadang-kadang enggak bisa digoda oleh iblis karena kuat sekali ininya, tapi gara-gara harta goyang nih. Mana contohnya? Itulah pada masa Nabi Musa alaihissalam. Karun itu ahli ibadah dia sebelumnya. Tapi ketika diberikan harta oleh Allah goyang dia. Ya. Demikian. Ya, satu lagi, cukup. Ya. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Iya, iya. Iya. Iya, iya. 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 Oh ya, iya. Iya. Ini sebenarnya tidak ada hubungan dengan tingkat amal ibadah, tidak ada. Jadi tingkat yang dimaksud di sini tingkat secara umum, karena Allah akan berbicara dengan orang-orang kafir semuanya, Pak. Kafir, musyrik, munafik. La tarkabunna tabakan an tabak. Dari mana kita tahu ini untuk semua ayat, Pak? Di dhammah itu, Pak. La tarkabunna. Kalau seandainya Allah mengatakan la tarkabanna, itu untuk Nabi Muhammad saja. La tarkabunna. Ini la tarkabunna. Sebenarnya kalimatnya la tarkabunanna, karena susah maka berubah menjadi la tarkabunna semuanya. Jadi artinya Allah berdialog dengan orang kafir semuanya. Artinya apa? Menceritakan kehidupan dunia itu berubah-ubah. Ya, ini satu, Pak. Nanti kamu seperti ini, kamu begini. Kamu cinta kepada suatu hal, ya blow kendaraan. Habis blow fiat, Pak. Mahana galak le blow le, Pak. Mitala illah, Pak. Hana galak le blow le, Pak. Inilah namanya latar kabunna tabakan antabak. Tapi ada juga mengatakan hidup mati, hidup mati, hidup mati. Ya, nih, Pak. Nah, jadi ada juga mengatakan proses itu, Pak. Proses di dunia. Jadi proses di dunia apa? Kalian begini. Tetapi saya tidak menemukan dalam literatur tafsir itu latar kabunna tabakan antabak itu di akhirat tidak. Kenapa? Akhirat itu sudah berakhir. Hanali. Tidak ada lagi seperti ini. Bukan kecuali ini. Artinya apa? Nanti itu surga neraka itu hasil. Di surga pun nanti ada tingkatannya juga. Itu hasil. Kalau ini bukan hasil, Pak. Memang begitu. Kehidupan itu berubah. Ya. Jadi cerita tentang kehidupan dunia atau mati. Hidup mati ya, cerita tentang itu. Jadi bukan cerita tentang nanti di surga begini, di neraka begini, tidak. Walaupun memang betul ada tingkatannya. Ya, satu lagi cukup ya. Ya.
Oh ya, bagus pertanyaannya. Di dalam tafsir Al-Baydawi, apa kata Imam Al-Baydawi? Yang membedakan salat kita dengan salat mereka, la yarka'un. Mereka tidak ada ruku. Sampai sekarang tidak ada ruku. Yahudi kalau salat tidak ada ruku. Nasrani salat kalau sekarang tidak ada ruku. Walaupun salat yang mereka lakukan itu tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengatakan, "Ausani bis salati waz zakah." Saya diturunkan oleh Allah menjadi rasul untuk mewajibkan salat dan zakat kepada mereka. Artinya mereka wajib bayar zakat. Salatnya kapan? 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari. Bukan seminggu sekali, tidak. Yukat minggu 3, nyampi menyunai temayang. Saya ketemu sama orang Australia, Pak. Urung Nasrani dia. Saya tanya, "Nanda temayang tak?" Anak puji pegang Nasrani? Tahu isi Injil? Anak puji pegang Nasrani. Nyo dalam seminggu sebenarnya kalian bukan seminggu sekali salat. Sehari 4 kali kalian salat. Kayak kem. Puji pegang Nasrani doh. Ya, menyebut-betul Nasrani, saudara tahu isi Injil. Saudara tahu kalau dalam Injil itu menyuruh untuk salat 2 kali, 2 kali. Berbedanya apa kata Imam Al-Baydawi? La yarka'un. Mereka tidak ruku. Ya. Makanya sekarang itu Yahudi akan iltibas, Iltibas, Pak. Iltibas itu supaya orang-orang lain ragu-ragu dan mengatakan agama Yahudi sama dengan agama kita. Akhirnya apa? Mereka sudah mulai sujud-sujud juga. Ruku. Ya. Ruku tidak ada. Maka coba lihat orang Yahudi bagaimana salat mereka. Dan bedanya lagi, kalau orang kita ini, kita kan menghadap ke Ka'bah, barat, kalau istilahnya barat. Kalau mereka kemana? Mereka itu menghadap ke timur. Mana alasannya ke timur? Karena ketika Maryam idin tabadat, tolong disambung, surah Maryam, idin tabadat makanan syarqiyah, pada akhirnya makanan syarqiyah. Maryam itu ketika dia haid di dalam masjid, dia keluar dari masjid pergi ke tempat sebelah timur. Maka dia mandi dan mencucikan diri. Setelah dia bersih, dia balik lagi. Besok begitu lagi dia, ketika dia haid, dia pergi ke tempat sebelah timur Baitul Maqdis. Diperhatikan oleh orang-orang Nasrani, tempat sebelah timur adalah tempat yang mulia. Sekarang perhatikan, orang Nasrani itu kalau salat menghadap ke timur. Untuk lebih jelasnya lagi, kalau di Jakarta itu kan ada Istiqlal, Pak, di depannya katedral, Pak. Istiqlal menghadap ke sana, katedral menghadap ke sana, Pak. Artinya apa? Orang salatnya menghadap ke sana, kalau ini menghadap ke sana. Menghadap ke barat, menghadap ke timur. Ya. Demikian. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.